adalah suatu usaha di mana mengeluarkan sekret dari dalam paru-paru atau trakea untuk mempertahankan fungsi-fungsi otot pernapasan. Fisioterapi dada khususnya untuk meredakan pasien penyakit paru obstruktif kronis setelah operasi torak kardiovaskuler, berbaring lama, neuromuskuler dengan refleks batuk menurun, klien yang terpasang alat ventilasi. Lainnya, kelainan fal hemostatis atau kelainan fungsi hemostatis. Klien dengan tekanan intrakranial meningkat dan sebelum operasi karsinoma paru dan hemopto. Fisioterapi dada mempunyai macam-macam teknik. Yang pertama adalah breathing exercise yang membantu melancarkan pengeluaran pernapasan sekret dan merangsang terjadinya batuk, serta mendapatkan pengembangan yang maksimal pada bagian paru yang terkena penyakit. Bentuk latihan dari breathing exercise yang pertama adalah pernapasan diafragma. Melatih pasien bagaimana caranya bernapas dalam dengan menggunakan diafragma. Prosedurnya adalah menarik napas lewat hidung, kemudian disuruh menghembuskan nafas lewat mulut secara pelan-pelan. Bernapas dalam seperti tadi dengan frekuensi 5-20 kali tarikan nafas atau hembusan nafas lalu dibatukan. Latihan nafas dilakukan setiap 1-2 jam. Bentuk latihan kedua adalah batuk efektif. Untuk mengeluarkan benda asing dari dalam saluran pernafasan secara efisien, termasuk mengeluarkan sekret dari traktus respiration. Faktor yang mempengaruhi adalah sistem saraf pusat yang baik, kemampuan menarik nafas dalam dan menghembuskan keluar dengan cepat, fungsi glotis yang normal, dan kekuatan otot dinding depan abdomen yang cukup. Teknik yang kedua fisioterapi dada adalah clapping atau perkusi untuk membantu mendorong dalam mengeluarkan sekret di dalam paru yang diharapkan dapat keluar secara gaya gravitasi. Teknik ini dilakukan dengan menepuk-nepuk tangan dalam posisi telungkup. Prosedurnya adalah menepuk-nepuk pada dinding torak klien kurang lebih 30 menit satu kali fisioterapi nafas. Kedua, penepukan dapat membuat sekret terlepas sehingga udara dapat masuk ke paru dan sekret dapat keluar ke arah bronkus atau trakea. Lalu, klien disuruh batuk. Pada waktu penepukan, perhatikan keadaan utama klien dan reaksi klien. Teknik yang ketiga adalah vibrating, yaitu merangsang terjadinya batuk dan membantu lancarkan pengeluaran sekret. Prosedurnya adalah bernafas diafragma, letakkan kedua tangan di atas dinding toraks pada waktu klien mengeluarkan nafas. Kita melakukan tindakan menggetarkan tangan. Setelah dilakukan vibrasi sebanyak 2-3 kali, lalu klien disuruh batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Prodi PSIK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait fisioterapi dada atau yang sering kita sebut dengan batuk efektif. Baiklah teman-teman, tujuan fisioterapi di sini adalah untuk membantu pasien mengembalikan otot-otot pernapasannya dan juga untuk membantu pasien mengeluarkan sekret. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan beberapa alat-alat yang diperlukan. Pertama ada air hangat, pot sputum, antiseptik, kemudian ada perlak dan juga ada handscoon bersih. Baiklah, tindakan selanjutnya adalah cuci tangan 6 langkah dengan antiseptik.
Baiklah, setelah selesai membasuh tangan, kemudian kita akan memakaikan handscoon bersihnya. Baik, setelah siap memakaikan handscoon bersih, kita akan langsung sapa pasiennya. Baiklah, selamat siang Bu. Siang Sus. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik Sus. Bagaimana batuknya Bu? Sudah sembuh? Sudah Sus. Baiklah, di sini tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan baiklah, apa benar ini dengan Ibu Linda? Benar Sus. Umur 37 tahun. Baiklah, tujuan saya datang ke sini untuk memberikan terapi fisioterapi dada untuk Ibu. Tujuannya adalah untuk membantu Ibu mengembalikan otot-otot pernapasan. Sedia? Sedia Sus. Baiklah, yang pertama-tama ditutup. Baiklah, kita akan menutup privasi klien. Baiklah Bu, apakah Ibu bisa bangun? Bisa Sus. Baiklah, sinian sedikit Bu. Baiklah, yang pertama saya akan melakukan Baiklah, yang pertama kita akan menepuk bagian belakangnya. Posisi tangan seperti ini. Lakukan ini secara berulang. Baiklah, yang kedua kita akan menggetarkan sisi kanan dan sisi kirinya. Begini. Baiklah, yang terakhir adalah batu efektif. Ibu Linda, Ibu bisa ikuti arahan saya. Baiklah, pertama-tama tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan. Baik, nanti ketika saya ulangi tarik nafasnya, kemudian batukan, baru keluarkan sekretnya. Baik Bu. Baik, pertama tarik nafas, batuk. Baiklah. Baiklah Bu, saya akan bantu untuk ini, untuk tidur. Baiklah Bu, bagaimana perasaan Ibu? Sudah agak lega Sus. Baiklah, berarti pernapasannya juga sudah lumayan ya Bu? Sudah Sus. Baiklah, saya sudah mengambil hasil sputum Ibu. Nanti saya akan bawakan ke lab. Jadi saya sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada atau batu efektif terhadap Ibu. Jadi saya pamit dulu. Nanti jika ada yang diperlukan Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil para perawat yang ada di pelayanan perawat. Baiklah Bu, karena tugas saya sudah selesai, saya permisi dulu ya Bu. Dada semuanya terselesaikan, maka jangan lupa untuk mendokumentasikan beberapa berikut. Yang pertama adalah suara nafas, kedua frekuensi nafas, ketiga batuknya efektif atau tidak, 4 jumlah produksi spuntum, 5 warnanya spuntum, 6 konsentrasi atau kekentalan, yang terakhir 7 reaksi klien selama dilakukan tindakan.
Mungkin itu beberapa materi yang kami paparkan melalui video ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat.